di sini. Pelan-pelan, Don. Ini apa jamar kiplik kalau rontok kagak bisa. Sejak tayang perdana di bioskop pada tanggal 8 September lalu, film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 meraih pencapaian luar biasa. Hingga kemarin, film yang dibintangi Vino J. Bastian, Abimana, dan Tora Sudiro ini telah menembus angka 2.317.000 penonton. Dan sebagai wujud syukur, Falcon Pictures selaku rumah produksi yang membuat film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 mengadakan syukuran dan acara nonton bersama puluhan anak-anak yatim piatu. Warkop para penonton yang telah memiliki kartis dipersilakan untuk memasuki ruangan juga para artisnya, para produser dan sutradara. Akan berikan dulu kesempatan untuk sambutan untuk Ibu Linda selaku tuan rumah untuk memasuki ruangan teater. Baik, untuk potongan yang pertama, Mbak cukup, gitu Mbak? Apa tambah lagi? Oke, Mohon perhatian Anda. Bapak Isya. Pertunjukan film di teater tempat telah dimulai. Harap Anda segera memasuki. Latifah, oke. Buat Latifah sama Iqbal, silakan. Diambil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Salin dulu dong. Nah, gitu. Warkop DKI Reborn. Ini cewek-cewek kenapa diem aja? Gak bayar kok just ikut. Oke, sekali lagi teman-teman semuanya. Warkop DKI Reborn. Luar biasa, lagi syukuran rekor film nasional untuk film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos yang sudah 2.317.000 penonton. Bareng-bareng sama anak yatim, abis itu mereka nobar nonton filmnya. Secepat ini maksudnya, nggak nyangka, baru 5 hari. Ya. Jadi pihak bioskop pun juga excited banget. Jadi kita hampir setiap per 6 jam kita diupdate sudah sekian gitu. Ya, jadi sampai hampir semua elemen, semua departemen tuh excited. Tidak hanya menggelar syukuran untuk menindaklanjuti antusiasme yang begitu besar dari publik tanah air, pihak rumah produksi juga telah mendaftarkan film ini ke Museum Rekor Indonesia dengan hari pertama penayangannya telah mencapai jumlah 270.000 penonton, mengalahkan pencapaian film Hollywood yang diputar bersamaan di hari tersebut. Lalu seperti apa Indro, satu-satunya dari personil Warkop DKI yang masih hidup, melihat kesuksesan film Warkop DKI Reborn kali ini? Ya kalau aku pribadi sih nggak kepengen punya target. Aku hanya berpikir semakin banyak orang menonton ini maka semakin banyak orang yang masih mencintai kita, dan itu akan aku pakai sebagai pijakan untuk berkarya lebih lanjut. Itu aja sih sebetulnya. Dari yang pertama, hari pertama itu rekor 237, itu belum pernah. Terus yang kedua, hari kedua kita ada di 400.000. Terus hari ketiga itu 547.000. Terus hari keempat itu ada 540.000. Hari kelimanya 550.000. Dan mungkin juga yang tercepat juga selain dari sisi angka itu juga yang tercepat gitu. Makanya kita daftarin ke Muri. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan kita dapat feedback dari mereka gitu. Hampir semuanya sebenarnya itu banyak banget yang full house. Kalau majority Jabodetabek sama kayak Sulawesi, Kalimantan gitu ya, itu heboh kayak Makassar, Panakukang itu heboh banget. Kebahagiaan dan kebanggaan para pemain atas pencapaian film mereka juga dirasakan anak-anak dari almarhum Dono dan Kasino. Meski pada awalnya sempat menyaksikan peran Abimana dan Vino J. Bastian sebagai Kasino dan Dono, namun anak-anak almarhum begitu terpukau dan dibuat rindu akan sosok ayah mereka begitu melihat pertama kali film Warkop DKI Reborn saat gala premier.
pas pertama kali saya lihat sih sebenarnya, wah mirip banget ya. Ya ada rasa kangen sih sebenarnya. Sebelumnya memang harap-harap cemas sih, apakah dia bisa dapat jiwanya, soulnya kasino apa enggak gitu. Tapi pas ngelihat dia oke, dia udah totally beda aja pas udah di depan kamera gitu. Ngelihat dari gayanya sih udah mirip banget ya gitu. Pokoknya bener-bener secara tampilan sih udah mirip banget kayak bapaknya zaman dulu. Jadi ya berharap secara karakter perannya juga bisa lebih mirip banget sih sama bapaknya. Dan di balik sukacita atas pencapaian fantastis film ini ada sejumput persoalan yang mengemuka. Itulah kasus pembajakan yang seakan tiada henti menggerogoti industri hiburan tanah air. Tak tinggal diam, Falcon Pictures sendiri telah melaporkan persoalan ini ke pihak berwajib. Lalu bagaimana pula Indro melihat kasus pembajakan film Warkop DKI Reborn yang belum genap 1 minggu tayang di bioskop Indonesia? Tentunya ini harus disikapi oleh produser ya. Karena yang dirugikan sebetulnya kan produser. Walaupun secara generalis kita semua dirugikan. Kenapa? Kita berkarya mati-matian. Dia harus berkurang karena hal-hal seperti itu, hal-hal bodoh seperti itu. Ya pasti mereka akan bertindak secara hukum lah. Kita ke Polda, mereka masih menindaklanjuti laporan yang kita bikin. Jadi BAP-nya semua sudah masuk ke sana. Pastinya kita akan kabarin setelah kita mendapatkan feedback dari mereka. Masyarakat Indonesia harus nonton Warkop DKI Jangkrik, Bos. Yuk rame-rame nonton Warkop DKI Reborn Jangkrik, Bos. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Jangkrik, Bos.